Netting, sekarang netting kembali lagi ke netting. Netting silang. Tadi kan nettingnya kembalinya ke sana. Misalkan orangnya lagi netting, adu netting, kalau nggak mau belokin ya dorong. Gitu. Nah sekarang netting, misalkan orangnya lagi netting, jelotnya netting itu udah, terus sama musuhnya di nettingin lagi, silangin. Jadi bisa silang, bisa dorong gitu. Ya, yo, yo, lihat dulu ya. Nah, yo, tetap garis putih. Yo, netting pengen tipis dan pengen cepat akurasinya bagus, patokannya garis putih net. Yo, sebahu. Jadi minimal itu raket itu segini gitu. Garis putih ini nih. Garis putih, deketin, belokin tak gitu. Atau mau naruh juga di garis putih, minimal itu pasti 90% pasti masuk. Jangan di bawah. Akurasinya belum tentu bisa setipis atau bisa masuk gitu. Walaupun masuk pasti ngambul gitu. Yo, naik lagi. Bagus. Yo, cengkloknya udah lumayan enakan. Yo. Ingat, pelatihan semakin hari harus semakin bagus. Harus semakin naik. Jadi pelajarannya jangan diem aja di situ, misalnya 1 kali 1 2 itu kan udah salah gitu. 1 kali 1 1 terus ajarin lagi 1 kali 1-nya lagi. Jadi 1 kali 1 1 1 kali 1 1 1 tambah 1 2 itu. Jadi harus naik gitu. Jangan pelajarannya itu 1 kali 1 terusnya dipelajari 1 kali 1 gitu. Yo harus naik. Jadi entarnya larinya ke skill ya. Tambah aja kecepatan, kalau kecepatannya udah masuk larinya ke skill gitu. Jadi jangan dibalikin itu, skill dulu bawa kecepatan, itu salah total itu. Orang kan banyak tuh yang nggak sedikit juga orang pakai banyak gaya padahal kecepatannya nggak ada, tenaga nggak ada. Udah banyak main gesek kayak gitu, banyak nyeken itu padahal nggak ada tuh. Didorong-dorong napasnya berat gitu. Jadi kecepatan dulu, neken dulu, tenaganya bagus, baru ke skill itu, jangan dibalikin. Ingat, jangan dibalik-balik yuk. Dasarnya dulu. Ingat, jadi kalau kayak jelot nih, misalkan waktu zaman sekolah itu ya, sekolah formal misalkan, kan sekarang homeschooling nih. Waktu dulu zaman formal, apa jelot itu diajarin rumus dulu. Misalkan setengah alas kali tinggi itu rumus apa gitu. Misalkan, oh rumus segitiga itu kan enggak. Bener nggak? Kan diajarin itu 1 tambah 1 dulu. Nah dasarnya dulu gitu. Sama, badminton juga dasarnya dulu tuh. Kalau dasarnya bener, ke rumusnya gampang gitu. Jadi kalau jangan rumus dulu tuh, ai dasarnya nggak ngerti. Jadi intannya bingung gitu. Yo, dasar dulu, kuatin dulu. Jangan dibalikin. Ingat, latihan itu jangan dibalikin. Dasarnya dulu. Gitu. Kayak anak kecil, baru brejel itu. Pas lahir dari kandungan ibunya itu, langsung lari kan orang ibunya bisa pingsan tuh. Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus belajar dulu gitu. Oh dia kuat nih sama lutut, ngerangkak gitu kan gitu. Duduk, baru jalan kan gini jalannya juga kan gitu. Takut jatuh, nyari keseimbangan. Jangan pengen jalan dulu gitu. Apalagi pengen lari. Pondasinya belum kuat pengen lari gitu. Yo, dasarnya dulu kuatin. Dasarnya kuatin dulu. Kalau dasarnya udah kuat, pasti enak gitu. Angkat lagi, sikutnya angkat lagi. Jadi entarnya itu yang bagusnya itu kayak gini ya. Entarnya itu ya. Ini. Jadi entarnya oh lurus nih. Ini lurus ya. Jadi nih,
Jadi pas cengkok tek ya. Jadi bukan di sini gitu. Entarnya itu ininya sebahu nih, sikutnya itu sama bahu itu rata. Kalau udah bahunya udah di atas kayak gini kan enak gitu. Pasti ngambil itu pasti di atas. Kalau masih di bawah ntar teh tangannya pengen jatuh di bawah. Yo, ingat sikutnya jangan dihabisin dulu. Sikut itu tenaganya, jadi buat manjangin, buat motong gitu. Yo, sikutnya. Jadi nettingnya nggak kebaca itu. Netting itu mau kemana sih gitu. Jadi jangan satu gerakan monoton itu. Jangan itu. Jangan oh harus 1000 gerakan, misalkan netting itu posisinya kayak gini harus 1000, bohong gitu. Untuk dua aja musuhnya udah berat itu, apalagi ribuan itu caranya gimana ribuan gitu. Udah ke 4 posisi aja udah bagus gitu. Udah kelasnya udah dunia itu. Kalau semua pukulan itu nggak kebaca, harus jaga 4 posisi udah dunia itu. Nggak usah ribuan gitu. Jadi pahamin bahwa satu pukulan itu posisinya itu 4 gitu. Jadi misalkan mata jelot itu kan ke depan nih, ke depan. Udah tahu tuh, tapi titiknya itu oh orang ada di mana gitu. Jadi mau dibelok, mau netting, mau lurus, mau kemana silang gitu. Atau lob lurus, lob serang gitu. Udah tahu nih ancer-ancernya. Tinggal pikirin, oh ini orangnya di mana. Baru kena poros gitu. Pikirin kena poros. Jangan selalu satu gitu. Yo, lebih rapi lagi. Yo, lebih dinikmatin, nettingnya lebih dinikmatin. Kalau bisa udah nggak bisa dibalikin lawan. Yo, naikin lagi sikutnya. Yo, naikin. Kuatin sikut di atas, kuatin. Yo, sikut di atasnya kuatin. Lagi, lagi. Lagi, sikut di atas kuatin. Lagi. Good, lagi. 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 Naik lagi sikutnya. Nah, udah ke bawah tuh. Kuatin. Naik lagi. Nah, udah ke sini naik lagi. Ingat, naik lagi. Kan buat ini lebih kuat. Latihan harus kuat. Durasinya panjang, makanya nggak dikasih latihan beban. Makanya dikasih durasi. Yang pertama, kalau durasi gini cedera nggak ada. Gitu.
Kalau mau latihan beban ya paling 5 menit juga udah kerasa tuh pegalnya itu, tapi fungsinya kurang maksimal dibanding durasi. Kalau durasi kemungkinan lebih akurat ya, lebih maksimal. Kalau angkat beban biasanya mah kurang itu, kurang maksimal walaupun hasilnya ada itu. Lagi, good, lagi. Yo, lebih dirasai. Kalau semakin banyak harus semakin bisa dirasain. Karena pilihannya banyak gitu. Kalau pilihannya sedikit gitu, ya pilihannya kan sedikit gitu. Nggak ada pilihan. Jadi ngerasa oh ini udah bagus padahal masih jauh gitu. Kayak misalkan pacaran, pacarnya satu, pacarnya 7, ya pacar satu itu ya teristimewa gitu. Dia nggak bisa masak, oh bagus. Dia nyapunya masih salah, oh bagus, karena nggak ada pilihan gitu. Tapi kalau ada 7 tuh bisa dilihat tuh, pilih yang terbaik dari yang baik gitu. Sama latihan juga kalau banyak kayak gini, rasain gitu, rasain. Gimana sih posisinya yang enaknya gimana sih gitu. Ambil, cari posisi yang enaknya. Jangan kesempatannya ada tapi nggak mau gitu, nggak mau berlatih dengan sungguh-sungguh gitu. Yo yang enak, oh pegel pasti berarti musuhnya juga kalau latihan kayak gini pegel gitu. Ya lagi, rasain lagi. Yo terus dirasakan, dirasakan, naik lagi sikutnya naik. Yo, yo, yo. Nah kan ini ngambilnya itu kan dari bawah ya, dari bawah cengklok. Nah kalau dari samping gimana cengkloknya, coba. Jadi posisinya nggak beda jauh. Yo, nah kayak gitu ngambil kan sama, jadi posisinya ngambilnya dari samping gitu. Yo lagi, jangan dari bawah, ingat jangan dari bawah. Yo makanya dirasain ya, dirasain. Yo dirasakan mana sih yang lebih enak gitu. Tujuannya itu biar nggak kebaca sama musuhnya, itu biar nggak kebaca. Nah kalau kayak gini kan berarti oh bolanya jelot lihat out gitu, oh berarti tenaganya kegedean, berarti ini tenaga di sampingnya gede, jadi cukup dioles aja gitu, kayak margarin gitu, oles. Yo di slash aja itu, dinikmatin gitu. Yo dinikmatin, kalau dari samping berarti tenaganya gede tuh dibanding dari bawah gitu. Ini pertemuan keberapa aja?
12. Nah, ini pertemuan ke-12 nih. Ingat, harus ada perubahan signifikan gitu. Jangan ngebuang waktu banyak, tapi hasilnya nggak ada gitu. Hasilnya ada tapi minimal gitu. Kalau minimal kan capek gitu, dapatnya capek doang gitu. Ngerasa ilmunya udah banyak gitu, padahal sedikit gitu. Nah, ntar kalau udah dasarnya udah bagus ya gitu, kan ini lagi betulin dasar nih, baru tes ke pertandingan, ya, tes ke pertandingan. Kalau udah dasarnya udah penuh itu udah bagus. Seolah-olah kan kayak gitu kan, sama aja kan. Kayak sekolah kan kayak gitu. Misalkan udah nih dalam 5 bulan belajar, kan kalau semester berarti kan pas ke 6 bulannya itu ujian itu. Seberapa bisa sih gini ujian gitu. Ya, bener nggak? Ujiannya gimana sih? Pelajarannya itu yang diterima teh berapa? Itu berapa banyak gitu. Kalau misalkan, aduh ini kurang gitu, ya balikin lagi ke dasar gitu. Berarti tinggal tinggal di kelas gitu. Tinggal di kelas sama. Berarti nggak naik kelas gitu. Jadi tetap lagi diulang lagi tuh. 1 kali 1, 1 tambah 1. Nggak akan dikasih rumus dulu. Jadi kalau 1 kali 1-nya nggak bisa itu, masa mau dikasih rumus itu? Beki bingung gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa oh kita udah bisa itu, jangan. Jangan ngerasa bahwa kitanya itu udah penuh, jangan. Usahakan kayak padi itu. Semakin punya isi itu, semakin tunuk gitu. Jadi orang tuh yang ngasih tahu tuh banyak tuh. Tapi kalau kitanya ngerasa di atas kayak gini, walaupun kita udah berisi, siapa yang mau ngasih tahu? Mental semua tuh dikasih tahu, ah enggak, saya udah juara, wah enggak, saya udah juara, ah saya enggak juara. Pas ada yang juara bingung tuh, ujung-ujungnya apa? Pelampiasannya, broken home, itu nyari pelarian kayak itu. Kan nggak sedikit juga yang kayak gitu, nggak mau tersaingi dan butuh pembuktian, pembuktian dari orang gitu. Oh bahwa saya juara gitu. Dan ingat juara itu satu, nggak ada juara 3 bersama, itu nggak ada, bukan juara ya. Yang dilihat itu satu itu, 3 bersama nggak ada itu, juara 2 nggak itu. Ya kalau mau juara lebih baik juara 1. Ingat, juara itu satu. Jadi latihannya capek, buktiin entarnya itu di pertandingan itu. Pertandingannya gimana sih biar lebih bagus lagi gitu. Bisa-bisa. Jadi hasil latihan dirangkum jadilah satu gitu. You know? Kayak gitu. Ya, lagi.
Yuk, lebih dirasakan. Yuk. Sampai ntar akhirnya itu netting kayak ini nyisir itu. Nyisir net itu. Nah, itu udah bagus itu. Kalau masih jauh-jauh ya latihan lagi aja. Jauh latihan lagi gitu. Harus nyisir semua, nyisir itu. Kalau latihan kayak gini dirempar-rempar kayak gini tuh nyisir semua. Itu udah bagus itu. Jangan berpikir oh masuk ke lewat net aja udah bagus, bukan. Kalau udah nyisir bagus itu. Tuh kan masih jauh. Itu bagus, bagus. Tapi lebih bagus lagi kan datangnya itu kan ke sini. Jadi balik lagi sini. Jadi nggak bisa dibalikin. Kan tujuannya nggak bisa dibalikin. Apa mungkin? Mungkin. Dulu aja belum ada internet ke orang bisa itu. Sesuatu yang mustahil bisa jadi terjadi. Dulu belum ada handphone, bisa terjadi. Jadi jangan berpikir nggak mungkin itu. Wah, nggak mungkin ini latihan. Latihan. Dulu belum ada Facebook, belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak, Lazada, kayak gitu, Shopee. Sekarang udah ada dan terbukti jalan itu. Bisa hidup dengan media tersebut gitu. Oh, buktikan bahwa harus nyisir. Ini gimana sih harus nyisir? Nikungnya gimana ya? Kalau lihat misalkan MotoGP itu, ya bener nggak? Rossi misalkan Marquez itu, tikungannya itu kayak angka 8 kayak gitu. Tikungannya itu udah digedein tikungannya itu. Oh bisa dilolosin ya. Tikungannya diperkecil kan angka 8-nya itu. Mungkin jadi sepertiganya. Sepertiganya jadi seperempatnya. Nikung habis nikung harus nikung lagi itu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kan banyak yang jatuh. Tapi kalau udah bisa ngelewatin ya bisa berarti lulus itu. Kan orang mintanya lebih lagi lebih lagi. Jadi harus keluar dari ekspektasinya itu harus lebihin itu. Oh segini cukup, nggak ada yang cukup. Lebihin lagi, kuatin lagi. Yo, jangan ngerasa jago di kandang sendiri. Pas ntar keluar bingung gitu. Baru tes lapangan aja udah jatuh gitu. Apalagi pas gamenya gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Oh di negaranya itu bagus gitu. Ntar pas main itu ke Italia itu baru juga percobaan itu udah jatuh gitu. Apalagi pas main gitu dengan banyak kompetitor gitu. Ini percobaan aja nggak ada, itu nggak ada hasilnya. Terakhir makan biaya ya buang-buang duit itu. Jadi keluarin dulu ekspektasinya itu sampai maksimal. Atas. Jangan harus diingetin lagi, atas. Datang kok dari atas, bukan dari bawah. Datang kok dari atas. Terus, lagi. Terus, lagi. Good, lagi. Go, lagi. Yo. Lagi.
Ya. Ya, istirahat 5 menit. Selanjutnya kelincahan kaki, kecepatan kaki, dan akurasi itu harus bagus.